Nah, kali ini adik-adik, saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan soal tersebut kombinasi atau permutasi. Nah, kita harus pahami dulu konsepnya adik-adik ya. Konsep untuk kombinasi, urutannya tidak diperhatikan gitu, di mana si AB itu sama dengan BA gitu ya adik-adik, meskipun dia dibolak-balik tetapi dia sama. Bisa dikatakan juga bebas. Jadi kalau udah bebas tidak ada aturan gitu ya adik-adik ya, atau tidak ada urutan gitu ya. Sehingga eh, rumus yang kita pakai untuk kombinasi nanti adalah kombinasi R dari N gitu ya, sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N dikurang R faktorial. Di mana si N itu banyak keseluruhan dan si R itu adalah banyak yang diamati atau diberi perlakuan. Gampang ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya permutasi. Kalau permutasi urutannya diperhatikan adik-adik. Nah, contohnya gini. Di mana si AB itu tidak sama dengan BA. Beda adik-adik, atau 12 itu tidak sama dengan 21 meskipun sama-sama ada bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kemudian posisinya sudah ada adik-adik. Kalau posisinya sudah ada, contohnya gini, sudah ada posisinya sekretaris, ketua, bendahara gitu ya, atau juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya adik-adik ya. Sudah ada posisinya yang ditampilkan, maka itu adalah permutasi gitu ya. Nah, kemudian biasanya ini urutan bilangan juga, urutan angka-angka itu juga eh, termasuk soal permutasi ya adik-adik ya. Nah, kalau permutasi ini juga ada lima macam yang kakak tampilkan. Yang pertama, permutasi n unsur, di mana nanti kita pakai rumusnya adalah p permutasi r dari n sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, permutasi unsur yang sama. Nah, ini nanti kita gunakan misalnya ini, kalau unsur gitu ya, unsur itu U-nya kan U-nya ada 2 gitu ya, N-nya ada 1, S-nya ada 1, R-nya ada 1 gitu ya. Nah, itu nanti ada berapa kali, ada berapa penyusunan, ada berapa kata yang bisa dibentuk oleh kata dari unsur gitu maksudnya adik-adik ya, maka itu adalah permutasi. Nah, kita pakai nanti P sama dengan N faktorial per A faktorial dikali B faktorial dikali dengan C faktorial sampai dia nanti Z faktorial, tergantung berapa huruf apa yang dipakai gitu ya. Misalnya kalau misalnya contohnya kalau misalnya sama ya, kalau S kan 1, berarti 1 faktorial dikali gitu ya. A-nya kan ada 2, dikali dengan 2 faktorial. M-nya ada 1, dikali 1 faktorial gitu ya adik-adik ya. Nah, unsurnya kan ada, si N-nya kan ada 4 itu, berarti nanti 4 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial ya adik-adik ya. Gampang ya. Nah, kemudian yang ketiga, permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasinya terdiri dari K unsur. Nah, ini yang kita pakai adik-adik. Pn sama dengan N pangkat 3. Di mana nanti adik-adik, contohnya gini adik-adik. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. K unsur itu maksudnya gini, apakah dia satuan? Kalau satuan berarti K-nya 1. Kemudian kalau dia minta puluhan, berarti K-nya 2. Kalau dia minta ratusan, berarti K-nya 3. Kalau dia minta ribuan, berarti K-nya 4 gitu ya. 10 ribuan, nah berarti 5 gitu. Dan seterusnya gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan bingung ya. Kemudian yang keempat itu permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini yang pertama adalah duduk melingkar. Kalau duduk melingkar berarti Pn sama dengan N dikurang 1 faktorial. Ingat ya adik-adik ya. Biasanya kalau duduk melingkar itu dikasih tahu kok adik-adik dalam soal dia duduk melingkar gitu ya. Nah, kemudian duduk berjajar. Duduk berjajar itu Pn sama dengan N faktorial. Oke adik-adik, diingat ya. 5 macam permutasi ini ya. Ini keterangannya ya.
Kemudian, nah ini eh, kakak kasih kamu bagaimana cara menganalisis soal tersebut, apakah kombinasi atau permutasi ya. Ada kata kuncinya kok adik-adik di soal. Nah ini, kakak baca nomor 1 ya. Seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka gitu ya. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah katanya adik-adik ya. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada kata kuncinya adalah nomor antrian. Kalau nomor antrian itu berarti kan dia masuk ke dalam permutasi ya adik-adik ya. Permutasi gitu ya. Jadi kamu kerjakan dia secara permutasi. Kemudian yang kedua, setiap tahun SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut adalah, nah kita ambil kata kuncinya, adik-adik katanya memilih, mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah itu kan posisinya sudah ada adik-adik. Jadi itu masuk ke dalam permutasi gitu ya. Oke, untuk soal nomor 3. Nomor 3 ini soalnya sama dengan yang di atas, cuman dia tidak dijabarkan gitu ya. Jabatan apa yang akan ditempati. Nah ini setelah mengadakan 3 orang pemilihan 3 orang panitia inti gitu ya, panitia inti. Nah, banyak cara untuk 3 panitia inti kan dia cuma 3. Yang penting 3 orang ya udah jadi panitia inti, tidak dikasih tahu jabatannya apa gitu kan adik-adik berarti itu kombinasi gitu kan. Yang penting orang 1, orang 2, orang ketiga itu kombinasi gitu ya adik-adik ya. Sama panitia inti gitu, dia nggak ada pemisahan jabatan seperti yang si permutasi gitu ya. Nah kemudian untuk yang keempat, sebuah kantong berisi 6 kelereng putih dan 4 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut. Nah misalnya kantong si kelereng putihnya ini kamu nomorin gitu kan. Kelereng putih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan yang diminta tuh 3 kelereng putih. Berarti kita bebas mau kelereng putih nomor 1, 2, 5 atau 3, 4, 6 atau 1, 3, 5, 1, 2, 4 gitu ya, nggak masalah. Yang penting dia kelereng putih, dia bebas mau ngambil apa, yang penting warna putih gitu kan. Yang penting warna putih berarti dia bebas, dia masuk ke dalam kombinasi gitu. Oke, selanjutnya ini sebuah rapat dihadiri oleh 20 peserta. Pada akhir acara rapat terjadi jabat tangan. Nah, kalau sudah ada kata jabat tangan, ini adik-adik, jabat tangan ini berarti dia masuk ke dalam kombinasi. Kenapa? A menjabat si B, B menjabat si A. Kan sama-sama menjabat mereka berdua. Nah, kasusnya itu adalah kombinasi sama. Yang penting berjabat tangan gitu ya. A menjabat tangan B, B menjabat si A. Nah, si A dan si B itu kan sama-sama berjabat tangan gitu ya adik-adik ya, maka dia masuk ke dalam kombinasi. Selanjutnya, 6 buah buku akan dipilih dari 5 buku materi matematika, 3 buku materi fisika, dan 4 buah buku materi kimia untuk disumbangkan ke sekolah anak jalanan. Berapakah banyaknya cara yang dilakukan untuk memilih 6 buku tersebut? Nah, kata kuncinya adik-adik adalah 6 buku ya. 6 buku. Bebas dong. Kan nggak ada di situ embel-embelnya apa gitu ya. Yang penting dia 6 buku, mau buku apapun itu yang sudah dijabarkan tadi buku-bukunya ya nggak masalah gitu kan. Yang penting 6 buku gitu. Nah, itu adalah kasus kombinasi. Kemudian banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata kalkulus nih ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah ada susunan huruf dari kata kalkulus, nah itu ingat, itu adalah permutasi unsur sama. Ingat ya, kalau sudah ada susunan berbeda ya, kata kuncinya dari kata kalkulus itu adalah permutasi unsur sama. Kemudian yang kedelapan, seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara. Dia akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Seorang pedagang mempunyai 6 ekor sapi,
6 ekor domba, dan 8 ekor kambing. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah, nah ini, uh, kan mau dibeli 3 ekor sapi dari 6 ekor sapi. Nah, misalnya kamu mau nomor ini sapinya 1 sampai 2, 1 sampai 6 gitu ya. Nah, bebas dong. Mau dia sapi 2, mau dia sapi 2, 3, 5, mau 1, 2, 3, nggak masalah gitu. Yang penting dia 3 ekor sapi gitu ya. Nah, ini adalah kasus kombinasi, dia bebas gitu, bebas memilih gitu ya. Adalah kombinasinya. Sebuah keluarga yang terdiri atas 6 orang duduk mengeliling sebuah meja. Nah, kalau sudah mengeliling, nah itu adalah permutasi siklis ya, duduk melingkar. Kemudian untuk nomor 10, ada berapa macam, langsung ke pertanyaannya, ada berapa macam posisi yang mungkin dalam menyusun buku tersebut dalam Rakna ini, yang mungkin dalam menyusun buku ya, itu masuk ke dalam permutasi ya adik-adik ya, masuk ke dalam permutasi, karena kan ada aturannya di situ, dimana katanya ketentuannya buku yang sejenis harus berdampingan ya, jadi itu masuk ke dalam permutasi. Selanjutnya nomor 11. Nah, nomor 11 ini kan kata kuncinya sudah ada juara 1, juara 2, juara 3. Situ kan sudah ada posisinya adik-adik. Berarti dia masuk ke dalam permutasi. Selanjutnya yang nomor 12. 3 juara katanya adik-adik. 3 juara berarti kan tidak dijabarkan juara 1, juara 2, juara 3. Yang penting 3 juara gitu ya. Karena dia cuma 3 juara, bebas gitu ya. Berarti dia kombinasi ya adik-adik ya. Selanjutnya, nah ini kata nomor 13, banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera. Nah, kalau kelima bendera, itu kan berarti benderanya berjajar tuh, ya kan? Kalau sudah berjajar berarti dia masuk ke dalam permutasi siklis sejajar, ya. Kemudian 14, nah 14 ini susunan angka katanya adik-adik, berarti itu masuk ke dalam permutasi berulang ya. Kenapa berulang? Katanya kan 3 bilangan nih, nggak ada kata tanpa pengulangan, berarti kan boleh berulang gitu ya. Kemudian yang nomor 15 ini, ada kata kuncinya terdiri dari ketua dan wakil ketua ya, panitia inti, tapi kan dijabarkan lagi ketua dan wakil ketuanya. Jadi adik-adik ya, berarti dia masuk ke dalam permutasi. Kemudian yang nomor 16, kata kuncinya adalah, ini kan 10 orang nih yang lulus seleksi. Nah, dibutuhkan cuma 4 gitu kan. Misalnya 1 sampai 10 orang. Nah, kita bisa ngambil 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7 gitu kan. Yang penting 4 orang, bebas memilih siapa saja gitu ya. Berarti dia tidak ada ketentuan, tidak ada aturan gitu adik-adik, bebas gitu ya. Maka dia masuk ke dalam kombinasi. Gampang ya adik-adik ya cara menganalisis soal apakah dia kombinasi atau permutasi. Oke adik-adik, untuk contoh-contohnya akan kakak jabarkan di video selanjutnya. Semangat ya adik-adik, tetap belajar.